Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Wika, grup Karya, dan juga dua sahamnya grup Pani. Ya, Pani CBTK yang kemarin ARB. Langsung saja ke saham pertama, WG yang ditutup di harga 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing, nggak ada jual beli. Asing net sell. Kalau dibuka resminya WG diakumulasi tipis. Langsung saja ke teknikannya, WG belum kemana-mana, ya belum menarik. Walaupun memang ingat aja Bapak Ibu, apapun sahamnya 60 tuh level psikologis. Antara kalau benar dia bangkit naik ke 80 minimal, ya, atau dia turun ke 50. Itu ya level psikologis. Jadi kita sudah bisa baca. Kalau sampai jebol tutup di bawah 60 di 57, 58 atau 56 udah itu sangat mungkin ke 50. Jadi 10% pun kalau Bapak Ibu beli harga 62 10% out aja lah. Harusnya beli di 62 60 tuh ya 10% jual aja udah daripada nunggu lama. Mending pindah kemana? Pindah ke Big Bang atau ke ASII atau ke Excel, itu menarik ya. Tapi disclaimer, analisa kembali ya, saham-saham yang saya sebutkan bukan rekomendasi untuk beli dan jual. Keputusan beli dan jual itu di tangan masing-masing. Itu ya, untuk WG belum menarik, apalagi sentimen. IKN juga sepertinya kurang peminat. Investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama sepertinya juga ada berita kemarin ogah-ogahan untuk melanjutkan. Nah, itu jadi sentimen. Bahkan Menteri Agraria apa Menteri Pertanahan apa ya, Menteri Perumahan, Pak Marwar Sirait kalau nggak salah ya, itu juga akan memberikan ke investor swasta lainnya kalau yang minat menarik melanjutkan IKN. Nah, itu jadi bahaya tuh. Padahal IKN sudah punya satu hotel bintang 5, Swiss Hotel ya, kalau nggak salah Swiss Hotel. Nah, itu punya siapa saya kurang tahu karena nggak kulik. Itu juga saya lihat baca-baca di kolom komentar yang bikin konten tentang video itu bilangnya agak sepi ya. IKN juga sepi, sudah kurang peminatnya. Nah, itu jadi sentimen juga. Kedepannya gimana kita lihat aja lah ya. Jadi WG saat ini kalau sektor konstruksi sih segrup Karya ini sepertinya loh ya kurang menarik. Jadi saya wait and see WG. Lanjut Witon yang ditutup di harga 77 menguat 1,31%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Witon ada akumulasi. Cuman hati-hati nih. Biasanya naik untuk turun. Takutnya hati-hati ya. Witon 75 jangan jebol. Kalau jebol udahlah selesai. 60 minimal ke 60 arahnya. Itu level psikologisnya. Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Apakah semua sama? 90% semua saham seperti itu. Kalau dia sudah gagal bertahan di atas 80, gagal naik, jebol lagi 75 atau 70 ya harusnya. Pokoknya di bawah 80 tuh arah saham-saham itu potensi besar 60. Nah, di 60 tuh akan nanti apakah reversal, bangkitnya tinggi atau lanjut turun gitu. Jadi saat ini Witon walaupun ada big akumulasi, kalau Bapak Ibu berkenan silahkan ya. Pokoknya hati-hati yang punya Witon menurut saya. Ini menurut saya loh ya. Gak ada ilmu pasti. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut silakan. Kalau enggak juga enggak masalah. Ya kembali ke masing-masing keputusan beli jual. Menurut saya Witon jelek kalau dia jebol tutup di bawah 74. Itu aja. Lanjut. Wika yang tutup di harga 242 menguat 2,54%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Wika akumulasi. Gak tahu nih kenapa saham-saham Wika tiba-tiba diakumulasi. Secara teknikal bagus, dia membentuk swing low. Kita harus lihat juga ya, secara teknikal bagus. Apalagi dia tuh di atas 240. Ya 236 tuh harusnya bagus. Kecuali ya. Ini kan harusnya kalau ini benar swing low, minggu ini jadi swing low, minggu depan harusnya swing atas. Menentukan atau mengarah swing atas. Minimal ya 260. Kira-kira mampu nggak?
Sebenarnya bagus kalau dia mampu tembus 260 asal jangan false breakout ya. Kalau nekat beli harga sekarang 236 out udah. Ini belum tahu kemana arahnya, juga masih 50-50 nih. Apalagi sentimen yang tadi groundbreaking ya, peletakan batu pertama itu juga swastanya ogah-ogahan lagi untuk melanjutkan sepertinya ya. Sepi peminat. Nah, kita lihat apakah ini akan terbentuk pola important shoulder. Kalau enggak, ya selesai. Ya, belinya di mana sih? Boleh nggak saya beli di harga penutupan hari kemarin? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Yang penting punya plan seperti apa menghandle sahamnya kalau dia turun. Kalau pandangan saya jangan turun dari 236. Kalau turun dari itu ke bawah dead cat bond. Mungkin nggak dia mantul lagi di 200-210. Ya apapun bisa terjadi, apapun bisa mungkin. Tapi resikonya kalau nggak mungkin dia mantul malah turun atau di bawah aja gimana? Bapak Ibu siap nggak menahan floating loss 11% lama mungkin? Kalau saya siap ya, karena uang saya ini uang dingin dan cuman 20% atau 10% atau 50% pun saya nggak masalah karena ini uang dingin. Saya masih punya 50% untuk yang lain ya, silahkan di hold. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya belajar trading jangka pendek, ya jual kalau dia jebol 234, 236 lah, 232 udah out aja, 232 tuh 4% daripada tadi nunggu 11%. Ya, kembali lagi ke masing-masing. Pokoknya ingat Wika, kalau Bapak Ibu beli di harga di atas 240 nih harus tembus dulu 260 baru ada serius naik. Kalau enggak ya di situ-situ aja dia. Tapi bisa beli support, jual resisten. Ya, beli di 240, jualan di 250-an, 260. Itu bisa juga. Ya, contohnya hari Bapak Ibu dikasih profit tuh sama Wika. Beli di 240 harusnya dapat 4%-an nih. Tuh, sebelumnya hari Rabu dapat 6% nih. Enggak pas atas. Nah ya, beli 238, 242 dapatnya di jualannya di bisa 250, 254. Nah, hari sesudahnya, hari kemarin dapat lagi 3 sampai 5% ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini kalau ditanya, enak dong sudah lihat sekarang historinya. Enak, coba pas market. Nah, itu pas market tuh Bapak Ibu harus lihat momentumnya, nekat nggak Bapak Ibu, atau ya beli aja support kalau beryakin ya. Nah ini pokoknya hati-hati, sudah ada candle hijau, kalau dia merah lagi ya udahlah, 236 jebol gagal ya Wika, itu menurut saya. Lanjut Adi yang ditutup DG 228 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net buy. Kalau bekerjanya Adi akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adi juga jelek. Kalau menurut saya jelek. Hati-hati ini Adi nggak usah sampai 208. Dia membentuk low baru di bawah 220 aja udah indikasi lemah lah. Tinggalin aja 218, 216. Ya Adi nggak usah panjang lebar, yaitu gimana resisten yang harus ditembusnya kalau mau uptrend. MA 200-nya atau minimal 250. Kalau ditanya saya menarik ya Adi. Kan ada small akumulasi, normal akumulasi. Kurang menarik. Kalau menurut saya kurang menarik Adi. Skip ya, disclaimer, analisa kembali. Lanjut PTPP yang ditutup DG 346 menguat 1,76%, asing net sell. Kali bakar semuanya PTPP akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PTPP saat ini belum menarik juga. Menurut saya belum menarik. Ini pakai tren jangka pendek aja nih. Jebol 346 buang aja lah. Gak usah lah panjang lebar. Neckline-nya 360, kalau tembus itu menarik, harusnya menarik ya. Cuman kalau sentimennya tadi IKN juga nggak terlalu berpengaruh, ya kita lihat aja lah. Pokoknya intinya kalau saham-saham grup Karyani tembus resisten di Januari ini, maksimal minggu depan akan menarik di Februari. Mungkin bisa swing atas sekitar 10% lagi. Ya, sekarang mereka itu rata-rata di dekat support. Jebol support. Kalau saham-saham grup Karya jebol support, tutup di bawah support, indikasi lemah. Termasuk PTPP. Ya, itu aja. Lanjut. JSMR yang ditutup DG 4.420 menguat 1,84%, asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya JSMR diakumulasi. JSMR juga downtrend. JSMR ini
4.200 jangan jebol. Kalau jebol gagal juga. Ya, GSMR 4.200 jangan jebol. Neckline-nya 4.600. 4.600. Nah ini. Kita lihatlah ke depannya. Ada akumulasi. Bagus gak kenaikan? Hari kemarin tuh volumenya bagus. Cuman takutnya hari ini ada profit taking. Ya, kalau saya masih wait and see untuk GSMR. Gimana yang nyangkut? Yang nyangkut kalau mau stop loss aja pindah. Kalau bingung pilih saham apa yang mengganti profitnya. Misalnya ya disclaimer. Ini kita kan gak tahu masa depan. Cuma lihat yang masa sekarang ya, daripada GSMR mending Big Bang aja Bapak Ibu pilih. Koreksi hari ini Big Bang misalnya, atau 2 hari ke depan atau sampai minggu depan koreksi 2-5% tuh malah menarik beli. GSMR Bapak Ibu ibaratnya floating loss 10% aja. Kalau saya lah ya, ini kalau saya cut, saya pindah ke Big Bang. Kalau saya nggak punya analisa, nggak punya trading plan, cuman punya feeling dan nggak tahu apa yang harus saya beli, saya cut loss GSMR, saya pindah ke Big Bang aja. Udah BMRI, BBNI, BBRI atau BBCA lamsam di sana aja gantinya. Saya tunggu 3-6 bulan ke depan. Harusnya bisa keganti profit 10% rugi yang ini nih. Bisa lebih bahkan profitnya. Ya, tapi kembali lagi disclaimer, keputusan beli jual di tangan masing-masing ya. GSMR saat ini menurut saya belum menarik walaupun belum besar ya. Itu aja. Lanjut. Crash yang ditutup di harga 117 menguat 0,86%, asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Crash akumulasi. Crash mantul ya dia dari 100 level psikologis nih. Lumayan juga pantulannya sampai 121 sempat. 20% dia mantul dari Desember kemarin ya. 100 lumayan. Nah, kalau seperti ini sudah terlihat. Jangan jebol 110. Kalau jebol ya gagal. Mungkin gak dia sideways seperti ini? Itu mungkin aja. Tapi dibawa turun ke 100 dulu, siap gak Bapak Ibu? Kalau gak pakai stop loss. Itu aja ya. Kalau saat ini sama Crash belum area ideal untuk beli kalau nekat. Kalau berminat ya coba di support yang harusnya dijaga 110 itu. Dekat-dekat support lah kalau berminat beli. Ras. Lanjut. Jikon yang ditutup di harga 82 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Jikon akumulasi tipis. Langsung saja katanya Jikon yang penting gak jebol 80. Ya, sekali lagi jangan jebol 80. Ini sempat jebol 80 tapi cuma sehari. Ya, di 79 ya masih batas toleransi lah 79. Nah, kalau besok atau ke depannya tutup di bawah 78 udah gagal naik, akan turun. Nah, ada yang bertanya, kok analisanya cuma pakai MACD volume dan EMA-nya cuma 1, EMA 200? Ya, saya simpel aja. Ya, nggak banyak indikator karena makin pusing kalau banyak indikator bagi saya ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai EMA eksponensial ataupun moving average biasa, pakai EMA 20, 50, 60 itu terserah karena setiap mata tuh pasti berbeda-beda memandangnya, mengimajinasikannya atau melihatnya karena sesuai pengalaman. Pengalaman dulu-dulu tuh akan membuat, harusnya ya, pengalaman Bapak Ibu trading lama, kalau sering melihat chart, sering pakai indikator, itu akan lebih simple. Semakin Bapak Ibu paham, walaupun gak 100% bisa selalu benar, indikator yang Bapak Ibu pakai itu semakin sedikit. Ya, sesimpel-simpelnya aja. Ya, sebenarnya nggak perlu pakai EMA 200. MACD juga pakai support resisten juga bisa. Ya, cuman ya kalau awal-awal pasti lebih pusing kan. Nah, itu. Jadi saya nggak pakai banyak, bahkan kalau trading scalping aja cuman pakai bid offer. Itu Bapak Ibu juga saya ajarin tuh di kelas. Gimana melihat bid offer, buying power, level psikologis, momentum. Nah, itu cuma lewat bid offer. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh bisa belajar di kelas scalping. Ya. Bukannya seperti itu.
Jadi Jikon saat ini kalau saya sama wait and see, belum ada sentimen juga sektornya, kurang menarik. Lanjut. Nah ini saham yang ARB kemarin ya, PANI, CBDK dan IMPC kemarin keseret juga tuh Bang Artagraha. Ya lanjut, PANI yang ditutup terkoreksi ARB dan dikunci ARB-nya di over. Ya sempat di beat over tapi habis itu diguyur sesi akhir, menit-menit akhir dan lengket di over di harga 11.075. Asing malah net sell, asing malah net buy. Kalau di broker semuanya Excel itu melihat kalau dilihat broker semuanya Excel memang didistribusi. Ini yang distribusi broker asing BKJP, BB ya, top sellernya dan yang nampungnya tuh retail semua. Rata-rata retail itu nyangkut 10%-an. Kenapa? Ini Excel, PD, SC, KK, XC itu rata-rata harga belinya di 12-an ribu, 12.300, 12.500. Berarti dengan harga sekarang ya 10%-an floating loss. Mungkin ada yang beli di pucuk di 14.000. Waduh, makin berabe itu ya. Jadi PANI ini terlihat asing net buy, tapi di broker summary-nya asing itu jualan ya. Apakah ini asing atau bandar yang pakai broker asing? Bisa juga kan? Ya itu kita nggak tahu. Tapi ya seperti itulah tampilan broker summary-nya. PANI, kenapa untuk PANI? Ya PANI itu sudah terlihat. Kenapa saya bilang sudah terlihat? Sudah terlihat dia membentuk lower high. Ya nih, ini menentukan nih 18.000 level psikologisnya. Ditentukan. Dia jebol itu yaitu indikasinya gagal potensi besar. 14.000 sempat mantul kemarin, tapi habis itu turun lagi. Ya seperti ini kenapa? Ya mungkin ada distribusi juga, ya pasti ada distribusi. Gak mungkin gak distribusi kalau yang jualan besar nih. Panic selling, bukan panic selling. Kenapa? Karena yang panik itu bukan, atau yang jual itu bukan broker retail. Berarti retail gak panik, malah retail kemungkinan besar karena melihat targetnya bisa lewat 20.000, bisa ke 40.000 ya, banyak bukan di pom-pom, diceritakan di podcast macam-macam. Jadi optimis kan, wah melihat PANI jebol 15.000 mungkin nampung di 14.000, 13.000, 12.000, akhirnya diseret dalam. Ya itu bisa dibilang juga bandar distribusi. Kalau menurut saya bandar distribusi nih ya, ditampungin sama retail dan juga sentimen dari pagar laut. Ya itu memang diindikasi punyanya peak, cuman baru indikasi, baru ya rumor, baru dugaan. Itu jadi sentimen juga, ya wajar sahamnya turun, nggak bisa juga dihindar. Sentimen negatif seperti itu tuh berdampak ke sahamnya langsung hari itu juga tren jangka pendeknya ya. Jadi saat ini PANI turun dulu 10.000. Kita lihat apakah mantul hari ini. Harusnya sih ada mantul dikit-dikit lah, bisa trading scalping bisa tuh. Gimana cara trading scalping? Gimana melihat momentumnya? Buy on weakness, itu belajar di kelas scalping. Ya, jadi itu aja untuk PANI. Saat ini saya lebih wait and see, tunggu di bawah lagi. Karena hari kemarin ARB, tapi hari ini harusnya ada si teknika rebound. Tapi ya mungkin rebound sesaat turun lagi. Tapi kan bisa dimanfaatin. Itu ya untuk PANI. 10.000 level psikologisnya kita lihat di situ apakah mantul. Lanjut saham yang baru IPO-nya juga ARB. Kemarin saya beli di 7.700, jualan di 7.550. Aduh saya lihat nih, wah kayaknya ARB nih banting kiri aja dah. Ya, nah kemarin juga mencoba berspekulasi. Ya itu ya saya bilang nangkap pisau jatuh. Kalau memang ada momentum, sempat naik ke 7850. Dari 7.700, 7850 tuh harusnya saya profit ya. Karena berharapnya profitnya lebih besar, malah cut loss 2%. 2,5% apa? 2%. Ya itulah namanya keserakahan. Berharap profit lebar, harusnya tahu. Saya tuh sebenarnya tahu. Ibaratnya bukan tahu apa. Sebenarnya udah ya pengalaman. Kalau ada turun tajam hari itu juga, ya mantulnya itu nggak tinggi-tinggi, mungkin 2%, 3% udah. Tapi saya tuh berharap mantulnya agak kencang tuh. Kemana mantulnya? Saya mantulnya tuh berharap di 8.000, 8.100 tuh jualannya di situ. Ternyata sampai 7.850 aja kempes. Harusnya ya itulah. Ya, kadang berharap tuh menyakitkan.
harusnya profitnya bisa dibungkus saja 1-2%. Ya lumayan kan, dalam 15 menit atau 30 menit dapat 2% ya. Dari 7.700 ke 7.750, hampir 2%. Ya anggap bersihnya 1%. Ya nominalnya gede juga, kalau entry kan lumayan 1%. Nah itu, jadi malah stop loss. Jadi untuk CBDK itu terlihat asing masih konsisten beli ya, makin besar. Kemarin juga besar. Coba lihat broker semarinya. CBDK biasa aja broker semarinya, memang ada distribusi LG, tapi yang lainnya biasa aja nih. Broker-broker yang jarang dipakai retail juga beli. AN, SQ, AZ, PD, AK, RF, CBDK ada potensi mantul, harusnya ada. Tapi kemungkinan mantul-mantul sesaat lah. CBDK kita lihat di mana? 7.000 lah ya. 7.000, 6.800 kita lihat area itu lah. Level-level psikologis saja lah, kita tunggu. Berarti dia turun 10%, 20% lagi, mana 10%, 12% tuh harusnya mantul ya. Mantulnya seberapa? Kalau CBDK kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar mantulnya hari ini ada potensi ya. 3-5% lah. Habis itu turun lagi ya mungkin. Kita lihat aja hari ini. Mudah-mudahan ya untuk CBDK. Itu aja dulu untuk CBDK ya saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta Darni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.